rumah kami boleh hanyut, kitab-kitab kami boleh rusak, buku-buku kami boleh terbawa oleh air, tapi tidak dengan keimanan kami. Gitu ikhlas dan terimanya mereka gitu ketika meyakini itu bahwa bencana itu memang atas izin Allah. Sampai ya udah sekarang mah ridho, dan karena ini kan udah Allah tetapkan ya. Kalau saya bersandar kepada orang lain saya akan banyak kecewa. Betul. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah maka akan saya jalani. Nah itu bukti terima dan ridhonya orang-orang sana ketika mengalami bencana. Dan ini juga salah satu yang harus kita sikapi ya ketika kita juga mengalami bencana. Jadi yang pertama adalah terima ridho gitu, bahwa itu adalah semua ketetapan dari Allah. Ini ada satu hal lagi yang penting juga, Tesima, ini muhasabah. Muhasabah diri iya, terus muhasabah terkait tentang sistem sekarang. Ini kan akibat kelalaian pemerintahan yang tidak menjaga alam. Nah ini ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Bahwa ini tuh bukan hanya sekedar fenomena alam aja atau bencana alam saja, tetapi bencana alam memang dibikin oleh manusia. Terkait tentang yang tadi kebijakan penguasa yang mengakibatkan hutan-hutan itu menjadi gundul, dan sekarang akibatnya adalah tidak bisa menampung air dan langsung air itu masuk ke warga. Ketika kita mengalami musibah apapun yang memang itu membuat kita sedih gitu, kecewa gitu. Kita diterima, ikhlas, ridho, sabar, terus tadi muhasabah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ibu-Ibu Hebat. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian nafsiyah yang diadakan 2 pekan sekali hanya di YouTube channel Komunitas Ibu Hebat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih kita bersikap ya Bu. Sebagaimana kita tahu, saudara kita yang di Sumatera sedang dilanda bencana alam, banjir bandang yang terjadi di akhir bulan November kemarin. Dengan narasumber kita hari ini, Ibu Ai. Apa kabar Bu Ai? Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah. Mangga Bu, disapa-sama dulu Ibu Hebat yang sedang menonton. Oke, makasih Teh Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hebat di rumah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi dengan kajian nafsiyah pekanan kita, 2 pekanan kita ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, Bu Ai, yang seperti yang kita ketahui nih, saudara kita di Sumatera sedang dilanda ujian ya, dilanda bencana alam. Mereka sedang diuji banjir bandang yang menyebabkan mereka tuh kehilangan keluarga, harta benda, rumah tempat mereka tinggal. Betul. Terus yang mengakibatkan mereka harus berusaha keras untuk bertahan hidup gitu ya. Sampai saat ini juga mereka masih kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan yang saya lihat di berita gitu ya Bu, di daerah Aceh terutama yang akses jalannya tertutup ini tuh sampai harus berjalan berjam-jam gitu, berkilo-kilo untuk mendapatkan makanan gitu ya. Jujur sebenarnya saya sedih banget ini, karena melihat gitu ya kondisi di sana, dan sampai hari ini juga dengan minimnya perhatian dari pemerintah ya. Tapi saudara kita di sana tetap harus
berusaha bertahan hidup. Bertahan hidup, Iya. betul. Itu gimana nih tanggapan Bu Ai terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera ini, Baik, Bu? terima kasih Teh Silma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya, Teh Silma. Beberapa pekan ini kita perasaan kita diaduk-aduk oleh bencana alam Sumatera ya. Bencana alam Sumatera, Aceh gitu ya. Setiap kali kita buka media sosial kok kayaknya sedih gitu, maksudnya nangis terus gitu ya ngelihat bencana alam kondisi-kondisi mereka di sana gitu ya. Apalagi ini udah hampir 3 pekan gitu ya, tapi mereka masih juga belum dapat bantuan yang optimal. Baik itu pangan ataupun ya untuk membereskan kayak kayu gelondongan yang sudah ada di rumah-rumah mereka, pasir-pasir yang menutup rumah-rumah mereka gitu ya. Ini kan sedih banget gitu ya, sedih banget. Nah, ketika ngelihatnya ya Allah, ini di negeri kita loh gitu ya, ini negeri kita gitu ya. Jelas mungkin kalau kayak di Palestina dan di Sudan mungkin ya umat Islam itu nggak terlalu terindra gimana gitu, tapi ini kan di negeri kita, di negeri kita Indonesia, dan itu di Aceh dan di Sumatera. Miris banget sih emang ya Teh, ketika ngelihat kondisinya itu lumpur itu sampai 2 meter, hampir menutup rumah-rumah mereka. Iya betul. Kayu-kayu yang segede-gede, nggak tahu gitu ya, nggak ngerti. Yang tidak disangka-sangka gitu ya Bu ya. Ada di rumah-rumah mereka atau ada di depan rumah mereka, di lapangan, di lain sebagainya itu pada berantakan kayak korek api yang berantakan di mana-mana. Iya betul. Gitu kan. Belum lagi lumpur yang menutup jalan-jalan akses mereka, jembatan yang memutuskan antara daerah lain dengan daerah yang lainnya gitu ya, membuat mereka itu jadi susah pangan, susah dan sebagainya gitu ya. Nah ini tuh sedih banget gitu ya ketika mereka juga pada cerita ya, kalau saya melihat media sosial karena saya rada update juga gitu ya, suka rada kepo juga yang kalau enggak di podcast relawan-relawan yang pernah berkunjung ke Aceh gitu ya. Ada ibu-ibu, saya megang anak saya yang satu, kalau saya megang anak yang satu lepas. Oh ya Allah. Ketika ingin menyelamatkan diri, kan begitu kebayangnya bagaimana dahsyatnya itu bencana. Yang dibawa bukan air doang gitu. Kalau tsunami kemarin mungkin air doang udah selesai, balik lagi ke laut mungkin gitu ya. Tapi ini yang dibawa ada teman-temannya. Iya betul. Kayak tadi kayu gelondongan, pasir kan gitu. Mungkin kisah bayangkan ya Teh Silma, ketika kita kesenggol kayu dalam kondisi normal pun kita udah kaget ya. Apalagi ini dalam kondisi banyak air. Iya betul. Air yang dirembur. Tentu untuk menyelamatkan dirinya juga perlu effort yang luar biasa. Iya betul. Itu kan bisa kita bayangkan gitu ya, ketika saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera itu menghadapi bencana ini. Dan kalau saya lihat juga ya banyak juga yang posting gitu ya, dari mulai air itu kayaknya cepet banget. Iya benar. Cepet banget air itu datang gitu ya. Dan untuk menyelamatkan dirinya juga cuma hanya bisa bawa diri aja gitu kan ya. Ya tadi aja yang mau menyelamatkan anaknya yang satu sudah kepegang, tapi kalau menyelamatkan satu lagi yang ini pasti hilang juga gitu ya. Makanya sangat miris gitu ya, sangat sedih gitu ya ketika melihat mereka itu apalagi dalam kondisi yang ya tadi kehilangan saudara, suami, istri gitu kan ya. Rumah mungkin bisa di ini ya, ya kalau kayak kehilangan korban jiwa itu kan aduh gitu ya, kayaknya tuh gimana gitu. Nah, ini sedih banget sih Teh Silma ya, dan ini kan di media sosial juga sudah sangat ramai gitu ya, sangat ramai dan kita bisa mengakses itu gitu ya. Begitu penderitaan orang saudara kita di Aceh dan di Sumatera ketika terkena bencana gitu kan. Itu karena bencananya tidak hanya air banjir saja yang sudah surut langsung kita udah beberes gitu ya, tapi kan ini air yang membawa lumpur dan itu menutup rumah-rumah mereka bagi rumahnya yang masih ada. Tapi bagi rumah yang masih ada, kayak rumah tuh kayak rumah kardus gitu ya, kalau lihat videonya ya. Iya betul. Jatuh, gubrak gitu jatuh. Kayaknya aduh ya Allah, itu saking dahsyatnya berarti yang dibawa oleh air yang begitu banyak dan kayu gelondongannya itu. Kan kebayang banget ya Teh, ketika itu menyapu rumah-rumah mereka gitu ya. Nah ini korban jiwa juga udah pasti
Kan yang hilang itu katanya sekarang 200-an Iya. ya, kurang lebih 200-an. Nah, ini belum ketemu. Iya, Ya, belum bisa ketemu. jadi ya, bisa jadi tuh di tumpukan itu tuh ada korban jiwa. Betul. Bukan hanya kan sekarang prediksinya katanya hewan-hewan. Ya, hewan-hewan yang ada di tumpukan kayu-kayu itu bisa jadi ya ada korban jiwa itu. Kadang Iya. kan susah mau itu Iya. juga harus pakai alat berat. Iya, betul. Harus pakai alat berat gitu. Sementara ya yang kita lihat di itu di sosial media itu alat berat itu nggak ada Nggak gitu ada. ya Bu. Malah pakai hewan-hewan Gajah itu lagi. Iya, gajah itu kan Aduh, miris banget ya Bu miris ya. banget ya sih, pokoknya gitu ya ngelihatnya. Yang harusnya, iya kan namanya yang lagi bencana mah apa namanya bahasa Sunda lagi ya. Maksudnya udah dapatnya juga shock ya. Iya, betul. Sekarang kan harus beresin. Harus apa namanya bersihin lumpur. Iya. Ini gimana cara beresin kayu gelondongannya kayak begitu. Kan gitu kondisinya. Ya itu tadi meninggalkan jejak yang artinya PR banget bagi mereka. Tidak hanya recovery mereka sendiri gitu, tapi ya itu tadi gitu ya, kayu-kayu gelondong yang berantakan, terus tadi pasir-pasir atau lumpur yang menutup rumah mereka. Jalan-jalan kan, akses jalan itu tertutup karena itu gitu, karena memang yang ada kayak jembatan itu terputus, kayak tertutup lumpur gitu ya, ataupun tertutup dengan gelondongan itu. Iya Bu. Nah, jadi gimana nih kita baiknya bersikap sebagai sesama warga Indonesia, sebagai kita juga seorang ibu dan juga seorang muslim nih, ketika kita lihat saudara-saudara kita di Sumatera ini sedang diuji, kita baiknya harus gimana nih Bu? Apakah harus kita langsung berangkat ke sana, terjun langsung bantu gitu, atau bagaimana Bu? Iya sih ya, kalau dekat mah ya kita pengen ke sana gitu ya, pengen bantu ya, pengen support mereka gitu ya. Cuma karena kita jauh kan, tapi ada kewajiban lain yang harus kita penuhi juga sebagai seseorang muslim gitu ya kan, karena sekarang juga ada tag atau apa sih itu namanya, warga bantu warga, betul. Korban bantu korban gitu ya. Mereka itu ya saling support gitu, saling membantu. Karena siapa lagi gitu kalau bukan kita gitu. Apalagi sebagai umat muslim memang ada kewajiban kita untuk membantu sesama muslim lagi. Karena kan sesama muslim itu adalah bersaudara. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa seperti satu tubuh gitu, apabila tubuh yang satunya sakit maka akan merasakan juga tubuh yang lainnya itu sakit. Nah gitu. Makanya ketika ngeliat itu tuh ya Allah gitu ya, sedih banget gitu. Jujur sih Teh Silma ya, ketika saya ngeliat scroll itu tuh nangis terus gitu ya. Itu nggak bisa nggak bisa karena kayak apa ya, kayak ini di negeri sendiri dan gitu ya. Kalau bisa mah pengen berangkat gitu ya, pengen bantu dan sebagainya. Nah, cuma kan tadi ya kondisi dan sebagainya misalkan gitu. Nah, memang ada kewajibannya lain yang terkena kepada kita sebagai seorang muslim, karena semua muslim itu adalah saudara, bagaikan satu tubuh, maka tubuh yang lain sakit akan merasakan sakitnya lagi tubuh yang lainnya kan gitu ya. Nah, ini yang menjadikan warga di sana atau masyarakat Indonesia sekarang itu ada warga bantu korban bantu korban. Mereka korban, tapi mereka harus bantu yang lain yang lebih susah dari mereka kan gitu. Kalau nggak mereka siapa lagi? Karena ini memang darurat gitu, nggak bisa nunggu negara. Yang sekarang juga walau gitu ya, ininya gitu ya. Nggak bisa. Ini harus dibantu. Ya makanya jadi warga bantu warga. Kayak kan kayak yang 10M itu siapa sih? Ferry. Itu dengan cepat 1 hari itu dapat 10M. Iya. Ya, karena apa? Karena itu saling bantu, saling support gitu ya. Antara sesama muslim. Kalau yang muslim ada hukum itu gitu ya. Tapi kalau yang non muslim mungkin karena kemanusiaan. Karena kalau ngelihat ya Allah gitu sedih banget tuh. Nah, ini kan kalau muslim kan kita ada hukum lain, ada kewajiban lainnya itu untuk saling tolong menolong gitu ya. Itu tadi hadis Rasulullah tuh. Ini ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa orang muslim sesama muslim itu adalah saudara, tidak boleh saling menzolimi dan dizolimi. Ya nggak boleh, misalkan gitu ya. Udah itu mah jauh lah di Aceh ini gitu, biarin aja ada nggak ke ini gitu ya. Saya mah nggak ngerasain ini gitu misalnya. Gitu ya. Ini tega banget sih gitu ya. Padahal memang seorang muslim itu ya itu tadi. Sesama muslim itu tidak boleh saling menzolimi dan dizolimi. Nah, ada lagi hadis dari Rasulullah SAW, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jangan merasa di zona nyaman gitu ya. Kita sekarang udah saya mah aman damai sentosa, nggak perlu apa-apa gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak menolong saudara kita, maka
Allah tidak akan menolong kita. kita. Astagfirullah. Dan Allah senantiasa menolong hambanya apabila hambanya itu apa? Menolong Sesama. sesamanya, saudaranya. Hmm. Nah ini kan ada kewajiban itu gitu kita ketika kita melihat bencana yang ada di manapun sih sebenarnya kalau muslim ya, nggak Betul. hanya di Aceh dan Sumatera saja, cuma karena sekarang kebetulan ada di kita gitu di Indonesia, di Aceh dan Sumatera, maka ya itulah gitu ya. Itu aja dulu deh gitu ya. Ya paling tidak ya itu tadi ya, kalau kita bisa support dana yang silahkan, support tenaga, kan banyak juga ya relawan yang bolak-balik dan mereka itu kayak punya kesenangan tersendiri ketika mereka bolak-balik ke Aceh gitu ya. Betul. Pulang dulu terus nanti balik lagi. Pulang lagi, balik lagi. Karena ada rasa itu, rasa empati, rasa sayang sesama. Ya tadi kalau muslim itu ya tadi ya ada hadisnya atau ada landasannya sesama muslim ya, kalau mereka mungkin kayak kemanusiaan gitu ya, melihat penderitaan orang lain yang luar biasa gitu ya, dan ini harus kita tolong gitu kan. Nah itu ya, supaya ibu-ibu hebat di rumah harus gimana nih gitu ya, warga bantu warga, korban bantu warga, emang harus begitu gitu ya. Nah ini ada lagi hadis dari Rasulullah, dan barang siapa yang memberikan jalan keluar kepada sesama muslim dari problema kehidupnya, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dari kesulitan di akhirat. Kesulitan di akhirat ketika kita membantu orang-orang muslim yang sedang kesusahan. Nah ini waktunya gitu ya, ketika saudara-saudara kita memang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, bencananya itu luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Kalau banjir ya udah selesai, banjir surut, kita tinggal beres-beres. Kalau ini pakai lumpur kan effort banget tuh. Lumpur sampai 2 meter kita harus bersihinnya. Terus kemana lumpur itu harus dibuang gitu ya, Bu. Belum lagi pohon-pohon yang gelondongan. Kebanyakan kan gelondongan itu bukan kayu ranting yang tipis-tipis, yang gitu buat ya. Suluh apa sih ya, kayu bakar gitu ya kalau bahasanya. Kan kebayang kan? Nah itu kan secara fisik, mental itu udah lelah kan mereka itu gitu ya, ditambah lagi dengan melihat kondisi yang kehilangan rumah lah, yang kehilangan saudara, family, ayah, bundanya, atau kehilangan korban jiwa lah ya gitu ya. Itu kan membuat mereka juga terguncang. Nah ini saatnya nih umat Islam khususnya gitu ya, karena tadi ya Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kepada kita untuk saling bantu-membantu, dan Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah itu akan membantu kita ketika kita menolong saudara kita gitu ya. Dan terus tadi Allah juga akan memberikan jalan kesulitan bagi kita ketika kita memberikan jalan kesulitan bagi saudara kita gitu kan. Nah ini ya Teteh Silma ya, makanya sangat wajar sekarang kalau memang Indonesia itu kan mayoritas Islam ya, pasti sedikit banyak kita berhusnuzon, sedikit banyak tahu lah tentang hadis ini gitu ya, tentang hadis bahwa sesama saudara muslim itu adalah bersaudara. Nah itu mudah-mudahan menjadi pendorong kita yang artinya yang Allah berikan kenyamanan ya, untuk apa? Untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang bencana. Paling tidak kita berdoa deh di setiap waktu-waktu sholat misalkan gitu ya, atau pada waktu doa-doa mustajab, Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Gitu ya. Karena memang berat banget bagi mereka menjalani kita gitu. Kita ngeliatnya berat banget, tapi belum tentu mereka mah gitu ya. Masya Allah. Iya, jadi meskipun memang kita ada kewajiban lain yang membuat kita tidak bisa aksi langsung ke sana, ibu-ibu hebat, kita masih bisa nih bantu saudara kita, karena hadis landasan hadis tadi ya, kita Rasulullah kita harus membantu saudara-saudara kita di Sumatera dengan tadi berdoa, bisa mendoakan setiap waktu, dan juga apabila kita diberi rezeki yang lebih gitu, dan kita juga dikasih kenyamanan nih, kita bantu melalui teman-teman kita yang langsung terjun ke sana gitu ya, mendonasikan gitu ya, langsung ya artinya amanah lagi bisa dipercaya gitu ya. Mudah-mudahan itu kan bisa jadi salah satu maksudnya saudara kita di sana tuh udah pasti terbantu lah, meskipun raga kita tidak di sana gitu. Iya betul. Salah satu ikhtiar kita dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang memang sedang terlanda bencana. Betul. Ya terus gimana nih Bu? Ya tadi kan udah di-mention juga nih sama Bu Ai, mereka ya kalau kita membayangkan gitu ya, atau memposisikan, ya kita misalkan
diuji oleh Allah dengan musibah bencana alam, ya mereka bisa sekuat itu gitu Iya, Bu, setelah kehilangan tadi keluarga, harta benda gitu ya Bu ya, rumah tempat mereka tinggal yang iya. jadi kotor sebegitu apa sedihnya gitu ya. Nah, gimana kita nih sebagai umat Muslim bersikap apabila kita diuji oleh Allah? Ya baik Teh Silma ya, kalau ngelihat saya juga postingan ya di media sosial, terus kalau ngelihat juga podcast-podcast relawan-relawan yang sudah ke sana gitu ya, memang luar biasa. Iya. Masyarakat Aceh Sumatera itu luar biasa keimanannya kepada Allah. Iya. Jadi kalau kata Ustaz Salim Alfira, nggak usah diajarin sabar mereka itu, nggak usah diajarin sabar, mereka udah sabar luar biasa gitu ya. Dan ada juga yang berkata begini, rumah kami boleh hanyut, kitab-kitab kami boleh rusak, buku-buku kami boleh terbawa oleh air, tapi tidak dengan keimanan kami. Itu yang membuat ya Allah masih gitu ya dalam kondisi begitu yang keterbatasan gitu yang luar biasa, dan masih keimanan kami nggak boleh hanyut gitu ya. Makanya mereka itu sangat-sangat menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada mereka. Saya juga tadi pagi kalau nggak salah ya podcastnya siapa tuh, bahwa ketika diajak ngobrol gitu ya, ada seorang bapak diajak ngobrol, ini relawan yang pernah ke Aceh juga, terus rumah bapak di mana? Itu rumah saya udah hancur, rumah saya udah nggak ada ininya lagi gitu. Terus bapak sekarang mau ngapain? Semua kan dari Allah, maka ketika Allah sekarang ambil ya nggak apa-apa. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Kalau udah Allah ambil ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nanti juga Allah kasih lagi. Ya Allah. Sebegitu ikhlas dan terimanya mereka gitu ketika ujian itu datang dari Allah, dan itu mereka meyakini itu gitu. Meyakini itu bahwa bencana itu memang atas izin Allah. Semua itu atas izin Allah gitu ya. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita itu kan atas izin Allah semua ya Teh. Termasuk bencana ini. Jadi mereka itu udah ya ridho gitu ya. Kayak Mualim gubernur Aceh yang wawancara Najwa Shihab itu, saya nangis juga tuh. Sampai ya udah sekarang mah ridho, dan karena ini kan udah Allah tetapkan ya. Kalau saya bersandar kepada orang lain saya akan banyak kecewa. Betul. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah maka akan saya jalani. Masya Allah. Masya Allah. Akan saya jalani. Apapun akan saya jalani. Kalau saya hanya bersandar kepada Allah. Nah itu bukti terima ya, bukti terima dan ridhonya orang-orang sana ketika mengalami bencana. Dan ini juga salah satu yang harus kita sikapi ya ketika kita juga mengalami bencana. Jadi yang pertama adalah terima ridho gitu, bahwa itu adalah semua ketetapan dari Allah. Sesakit apapun, iya sih ibu pada tengah rasakan, sih gitu, nggak ngerasain misalkan gitu ya. Tapi ya atas izin Allah semua. Betul. Atas izin Allah semua. Ketika kita meyakini semua itu atas izin Allah, itu kan kode dan kode rukun iman yang ke 6. Ya. Itu kan kode dan kode. Maka kita akan, oh ya Allah ini atas izin, terima ya Allah, ridho ya Allah. Bahwa itu semua adalah atas izin Allah. Tidak semata-mata daun jatuh pun itu ujung-ujung jatuh aja gitu ya. Tapi itu semua atas izin Allah. Nah ini yang harus kita yakini ketika kita mengalami bencana apapun itu gitu ya. Semua ujian dari Allah ya. Semua ujian dari Allah, kesempitan atau apapun lah itu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih ya, harus kita rilis gitu ya. Kalau bahasa kita di healing itu kita rilis bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah, kode dari Allah. Dan ketika kita beriman kepada Allah, maka kita meyakini itu adalah izin dari Allah, dan itu terbaik untuk kita. Ya kalau kata guru kita, Guru Nda Budini, surat cinta Allah apa sih? Kita ketika Allah memberikan ujian itu kepada kita, nah kan gitu ya. Ketika seorang muslim itu menyikapi sesuatu ujian, bencana atau keadaan yang tidak kita membuat nyaman. Gitu. Yang pertama itu kita terima, ridho, jelas. Kalau sabar ya, sabar karena salah satu terima itu kita bersabar. Ya. Bersabar itu kan Allah juga sudah perintahkan innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ada batasnya, nggak ada. Dari pukulan pertama itu udah sabar gitu ya. Berarti istilah aku tuh capek nih sabar. Aku tuh sudah lelah hayat tidak sabarku gitu ya. Nggak ada. Karena dalam Islam itu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu bersama Allah. Kalau kita bersabar pasti Allah akan menemani kita. Gitu. Maka akan Allah berikan solusinya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita
berkeluh kesah atau apa namanya berontak dan lain sebagainya, malah itu akan menjadi kita tambah dengan penyakitan dan lain sebagainya. Karena itu Iya. bukan di area yang kita Kuasai. Iya. Yang kita kuasai itu tadi bersabar, Hmm. terima, bersabar bahwa itu adalah ketetapan dari Allah. Sabar itu katanya ada batasnya. Sabar itu kalau semut aja diinjak gigit, katanya gitu ya. Tidak berlaku di sini gitu Iya, iya. ya. Sabar itu nggak ada batasnya gitu. Nah, ini yang itu juga yang kalau saya ngelihat ya di postingan-postingan teman-teman di media sosial itu juga yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Mereka terima, Masya Allah. sabar. Iya. Apa sih sampai Kak yang datang relawan ke sana itu, kalau saya ngelihat Instagramnya Ustaz Salim Alfila, terus Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan, itu mereka tuh disuguhin katanya testimoni. Disuguhin, Disambut gitu ya, Bu. disambut baik air, baik itu mie instan sama nasi gitu, mereka tuh disuguhin. Padahal mereka itu dalam kondisi yang terbatas, kondisi yang tidak baik-baik saja. Lagi Tapi kesusahan mereka gitu ya, itu Bu. mengupayakan itu gitu ya. Sambil terima kasih sudah datang, sudah mensupport kami gitu ya. Sambil memberikan air gitu ya, sambil memberikan makanan gitu. Nah, itu kan bukti bahwa mereka itu sangat menerima kondisi itu, bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah. Nah, ini luar biasa sekali sih testimoni. Iya. Kalau saya ngelihat ya podcast teman-teman yang memang itu kayaknya saya ngelihat nggak ada yang nggak nangis deh gitu ya. Pada nangis ketika melihat kondisi mereka ini. Iya. Karena berarti kondisi di sana tuh luar biasa gitu ya, Bu ya. Kondisinya luar biasa, dan mereka pun ketika dikasih bantuan itu, terima kasih Kak, Iya. terima kasih sedangnya ya, terima kasih gitu. Sambil tersenyum dan lain sebagainya gitu ya. Tetap tidak lupa mengucapkan terima kasih, tidak lupa juga mereka menyapa gitu ya, tadi malah nyuguhin gitu ya. Nah kan kalau udah gitu, kalau udah kita tidak terima datang gitunya masih dari ulang ya gitu, malas gitu ya, malas. Tapi mereka enggak gitu. Mereka nyuguhin, ada air putih, mereka suguhin air putih. Ada mie instan, mereka bikin mie instan gitu untuk makan bersama. Nah itu kan kalau saya melihatnya itu adalah salah satu bukti saudara kita itu terima kondisi itu, ketetapan Allah itu dengan keimanan. Masya Allah. Kalau tidak dengan iman, udah kayaknya orang ngelihat rumah penuh dengan pasir, lumpur gimana coba ngeberesin? Iya. Kayaknya kalau tidak ada keimanan bisa ngamuk, marah-marah itu bisa ya. marah-marah. Iya. Kok gak ada keimanan, udah deh, timbun aja sekalian, misalkan gitu, atau ini aja sekalian. Tapi mereka sehari demi hari gitu, mereka dapat segini nih gitu ya. Suka aja seliweran gitu, ada sekarang lagi beresin kamar, misalkan kamar udah segini, pasirnya udah diambilin, nanti beresin ini. Iya. Padahal mereka itu dalam mental aja udah shock gitu ya. Iya, betul. Secara mental, secara fisik juga bisa jadi mereka juga capek ketika harus lari-lari dalam kondisi air misalkan gitu. Atau kalau ada yang bawa anak, harus anaknya dibawa gitu ya. Ya dalam kondisi yang bayanglah kayak kalau bencana kayak begitu. Nah itu tadi ya, terima, ridho dan sabar. Nah ini ada satu hal lagi yang penting juga testimoni, muhasabah, introspeksi diri, gitu, introspeksi diri. Dan salah satu ya kalau kita di komunitas Ibu Hebatnya itu tadi ya, apa sih surat cinta apa nih yang akan Allah berikan kepada kita gitu, ketika Allah berikan kita bencana gitu ya, atau ketika Allah berikan ujian, tuh surat cinta apa sih gitu ya. Itu introspeksi diri kita. Oh mungkin gitu ya, apa kita kurang ibadahnya kurang, misalkan ada sebagainya, kita mendekatkan diri kepada Allah terus gitu. Nah itu kan muhasabah diri sendiri ya. Ada lagi muhasabah yang memang kalau kita lihat bencana Sumatera Aceh ini itu diakibatkan dengan apa sih, kayaknya bencana ekologi gitu ya namanya ya. Bencana ekologi itu dibuat manusia gitu. Nah ini ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada orang-orang bahwa ini tuh bukan bencana alam biasa, tapi bencana karena memang dibuat oleh manusia. Ada ketika bencana itu tuh bukan hanya sekedar bencana fenomena alam aja, tapi ada campur tangan manusia. Nah, yang terlihat di Aceh dan Sumatera ini itu adalah karena bencana ekologi tadi, di mana hutan-hutannya itu
Gundul. Hutan-hutannya itu digunduli dan di situ dibikin apa namanya istilahnya berdaya apa sih hutan berdaya Oh, apa sih istilahnya gitu ya, itu sawit lah gitu Sawit, kan, itu artinya banyak gunanya meren ya gitu ya. Tapi ternyata itu tidak bisa menahan air. Iya, karena memang ya itu kalau dilihat gitu ya, maksudnya kan akarnya serabut, Akarnya akarnya sampai semana pendek sih, ya. Kalau kebayangkan kalau hutan-hutan itu kan akarnya pasti ke bawah-bawah kan ya sih, pasti ke bawah. Nah ini ya kita bisa lihat faktanya deh, yang gelondongan kami itu tuh dari mana? Apa Iya. ujuk-ujuk ada sendiri gitu ya? Iya, bahkan maksudnya di sosial media juga kan orang-orang tuh suka bahas kayak bencana di Sumatera ini sebenarnya azab atau ujian gitu. Bahkan sampai kayak ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya Allah ini ngasih ujian atau ngasih azab nih? Apa yang terjadi di sana? Nah mungkin ya bisa ya itulah salah satu kita harus introspeksi itu kenapa sih ini kok ada bencana alam? Oh ternyata hutannya gundul. Ada kan penyebabnya ya gitu. Bu ya. Kalau orang yang berpikir oh iya ternyata hutannya gundul nih, gimana nih caranya supaya kan gitu, orang yang berpikir cuma sayangnya ya itu tadi masa banyak yang ngeles gitu ya, hutannya itu katanya tumbang sendiri. Gimana horeng ya tumbang sendiri, ada pohon yang ada nomornya. Iya, ya Allah. Di mana ada tumbang sendiri itu rapi gitu. Kan pakai akal, pakai akal dan pakai pikiran gitu ya, ketika kayu gelondongan itu datang dan itu katanya tumbang sendiri dan lain sebagainya. Nah ini akibat kelalaian ya pemerintahan kali ya, jadi mau nggak mau sih harus senggol pemerintahan juga gitu ya. Ini kan akibat kelalaian pemerintahan yang tidak menjaga alam, tidak menjaga. Ini kewajiban kita ketika kita dapat musibah itu ada kewajiban kita itu Teh Silma. Ada kewajiban kita itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa sih kok kayak begini? Kita ingatkan kepada saudara kita bahwa itu tuh bukan hanya semata-mata kalau giliran bencananya karena Allah. Gitu. Padahal mereka sudah membabat habis hutan yang ada di situ. Sampai katanya binatang-binatang juga pada larinya ke desa-desa gitu ya, desa-desa kayak gitu kan, tempat mereka udah nggak ada. Nah ini ada kewajiban kita untuk apa? Muhasabah diri terus muhasabah terkait tentang sistem sekarang. Karena lihat aja ya sekarang sampai detik saat ini pun bantuan juga minim. Iya bantuan lambat. Warga. Iya. Kalau untuk dari pusat tuh ya maksudnya kita ngomongin fakta ya, dilihat di sana tuh kayaknya ya minim gitu. Yang terlihat itu ya sekarang warga bantu warga, korban bantu korban gitu. Karena kalau sudah penguasa yang turun pasti akan semua dikerahkan gitu. Bayangannya kan gitu ya. Kita sebagai warga gitu ya, sebagai masyarakat pasti ketika itu sudah penguasa yang turun pasti akan dikerahkan semua. Tapi kan ini yang terlihat ya, saya juga kan agak sedikit update di media sosial terkait ini. Ternyata relawan-relawan yang belusukan kemana-mana itu. TGI itu warga bantu warga, korban bantu korban. Gitu. Jadi mereka itu ya saling bantu-membantu, saling support di sana itu, gitu ya. Ya walau alam sih ya penguasa, ya mungkin ada sih kan, ada katanya triliunan rupiah gitu ya. Ya itu kan kewajiban dia ya, sebagai pengusaha ya harus lah gitu, memang kewajiban dia gitu ya. Nah ini yang harus kita ingatkan juga kepada saudara kita muslim kita ya, kepada ibu hebat di rumah juga ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Bahwa ini tuh bukan hanya sekedar fenomena alam aja atau bencana alam saja, tetapi bencana alam memang dibikin oleh manusia terkait tentang yang tadi kebijakan penguasa yang mengakibatkan hutan-hutan itu menjadi gundul, dan sekarang akibatnya adalah tidak bisa menampung air dan langsung air itu masuk ke warga, ke pemukiman untuk warga. Itu Tisa Silma. Iya, jadi aduh saya jadi menggebu-gebu nih. Ya kalau udah bahas karena memang bencana di Sumatera ini cukup ini ya Bu ya. Gemes juga sih memang. Gemes ya gitu. Gemes gitu. Karena ya saat pas beritanya keluar gitu ya, saya juga sangat kaget gitu. Ya kita yang tidak mengalami bahasanya gitu ya Bu ya, itu aja shock gitu karena ternyata yang terjadi di sana tuh separah itu. Terus benar-benar
ya maksudnya kita nggak ngebuat-buat gitu ya, kayu Iya. gelondongan itu nyata adanya Nyata, gitu. ya, kayu Iya, ya gelondongan Allah, itu. Masya Allah. Jadi bukan apa di media sosial aja katanya yang Betul. dibesar-besarin gitu ya. Iya, iya. Terus Iya. ayah juga kan di Gucci teh. Oh iya, ada di Gucci. Di Gucci juga kan gitu. Kayu, tapi itu kayunya nggak gede-gede banget sih, kayak ranting apa ya. Tapi ya kayu lah gitu ya. Itu juga kayak gitu banjir bandang gitu. Iya, iya. Iya di Gucci juga kemarin ya berita terbaru. Berita terbaru Iya. udah begitu. Itu kan akibat manusia gitu. Ku Allah teh udah dibikin gunung, ku Allah teh sudah ditakdirkan ya Sumatera itu banyak pohon. Berarti ada sesuatu gitu ya maksudnya yang harus dijaga. Ini dilalah dibukbak, dilalah dipotongin. Ya iya atuh. Berarti kan ada efeknya. Ya, efeknya sekarang gitu ya. Terjadi banjir bandang, gelondongan kayu, lumpur, Masya Allah. pasir. Iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi tadi terima, ikhlas, ridho, sabar, terus tadi muhasabah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Ini sih bagi kita juga ya ketika kita mengalami musibah apapun yang memang itu membuat kita sedih gitu, kecewa gitu. Iya, ya yang harus kita lakukan itu tadi ya Bu, jangan sampai kita menomorsatukan, ya maksudnya saat kita diuji malah marah dulu nomor satu. Iya betul. Iya, tapi kita jalankan yang tadi udah diingatkan oleh Bu Ai gitu ya, bahwa kita harus terima ketetapan Allah gitu ya. Itu memang ya itu kan kalau di kita mah di bahasa kayak mah dirilis gitu. Harus diproses seperti itu. Gitu. Masya Allah, baik Bu Ai. Alhamdulillah nih kita udah mau menuju akhir untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu hebat dimanapun berada, kita sama-sama ya Mas, sama-sama muhasabah diri juga. Terus kita langsung bisa langsung aksi lah gitu ya. Kita juga membantu saudara-saudara kita di sana gitu ya. Iya betul. Mau yang langsung ke sana maupun yang membantu dari sini gitu, atau bantu dari sosial media ya Bu, menyuarakan gitu. Tapi kalau katanya tiket sekarang 8 juta Pak. Iya, Masya Allah. Sampai astagfirullah. Iya. Tadinya mau liburan ke sana tuh tiketnya 8 juta mah gimana ya? Iya. Masya Allah. Liburan artinya ya kalau kita bisa support ya kita support gitu ya. Kalau kita bisa ya menyenangkan hati saudara kita yang memang sedang Allah berikan ujian gitu ya. Dari sosial media juga sangat berpengaruh ya Bu ya, maksudnya menyebarkan informasi bahwa di sana, kondisi di sana tuh faktanya begini gitu. Nah itu udah sangat berarti gitu ya. Ya, baik Bu Ai, untuk sekarang nih ada nggak kalimat penutup dan juga doa-doa nih untuk saudara kita di Sumatera? Enggak Bu? Kalimat penutupnya sih ya tadi ya ketika kita Allah berikan ya tadi bencana atau ujian ya kita terima, sabar ya bahwa itu adalah memang ketetapan Allah atas izin Allah. Dan satu lagi yang penting ya Teh Silma yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Harus terus kita suarakan pemahaman Islam seperti apa sih gitu ya. Bagaimana sih gitu ya sehingga umat itu paham terhadap Islam gitu ya. Kita doakan ya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kasih sayang dan rahmatnya untuk saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera gitu yang sedang Allah berikan bencana gitu ya. Dukamu adalah dukaku gitu ya karena memang kita satu saudara gitu ya. Dan Allah menggantikan yang lebih baik daripada itu. Betul. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Baik. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Ai selaku narasumber kita hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin Rabbal alamin. Juga saudara-saudara kita di Sumatera diberi kekuatan terus untuk semakin tetap semangat agar semakin baik. Amin Rabbal alamin. Baik, kepada ibu-ibu hebat yang sudah menonton kajian kita hari ini, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe akun sosial media Komunitas Ibu Hebat. Ya, kita tutup kajian kita hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Silma dan juga Ibu Ai pamit undur diri, sampai jumpa di kajian nafsiyah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.